Kita jumpa lagi di Tolire kali ini kita akan membahas transfer masuk adalah harus ada yang namanya BAST, yaitu tentang akun-akun aset belum diregister. Pengisian piutang. Apa itu pengisian piutang? Jadi kita itu di dunia akuntansi itu tahu realitas di masyarakat bahwa kalau kita punya piutang itu kayaknya kemungkinan besar tidak 100% tertagih kan. Kalau kita punya piutang 100, kita yakin tidak mungkin 100-100-nya ini akan tertagih. Nah, terus di akuntansi kita bikin yang namanya pengisian piutang, bahwa kita yakin bahwa piutang kita itu ada yang sebagian yang tidak tertagih. Nah, terus berapakah yang tidak tertagih? Nah, itu sebetulnya mirip tapi tidak sama dengan yang penyusutan aset. Nah, penyusutan aset itu kan sebetulnya sama prinsipnya. Kita beli mobil tahun ini harganya 100 juta, kita yakin tahun depan harganya tidak 100 juta. Ya udah kita bikin estimasi ya kan. Estimasi bahwa umurnya misalkan 7 tahun. Estimasi manfaatnya turunnya rata setiap tahun. Nah, ini juga sama piutang. Kita tahu bahwa piutang kita pasti ada sebagian tidak tertagih, tapi berapa? Jadi sebetulnya penyisian piutang itu sama seperti akumulasi penyusutan. Kita bukan estimasi itu bahasa umumnya adalah kira-kira sebetulnya kan. Nah, cuman bagaimana mengestimasi? Estimasinya adalah kita bikin menjadi 4 kategori. Jadi kapan dinyatakan suatu piutang itu lancar? Misalnya di sini tanggal 1 Februari. Ini kejadian transaksi piutangnya. Misalkan pihak ketiga datang ke BPPT, tolong dicek apakah sumur saya ini bisa diminum atau berbahaya. Kan sudah dilaksanakan pekerjaannya dan sebagainya. Kemudian dia bilang, ya oke. Anda harus bayar. Bayarnya adalah maksimal 30 hari. Jadi aturannya gitu ya. Piutang negara itu maksimal 30 hari. Nah, jadi harusnya di tanggal 1 Februari itu harusnya sudah menerbitkan surat penagihan pertama. Surat penagihan pertama di tanggal 1 Februari, selambat-lambatnya di tanggal 3 Februari menerbitkan SPN. Nah, SPN itu ada mengatakan bahwa Anda maksimal 30 hari harus sudah bayar. Berarti 30 hari kan berarti anggapnya gampang ya, 1 Maret. Oke. Maka dari sini sampai sini ini dinyatakan lancar. Jadi lancar itu adalah dia belum jatuh tempo dari yang si penagihan. Belum jatuh tempo kan? Maka di sini namanya lancar. Nah, kemudian apabila tanggal 1 Maret kan harusnya dia sudah bayar. Ternyata dia nggak bayar di tanggal 1 Maret, maka di tanggal 1 Maret harus menerbitkan SPN 2. Sudah penerbitan kedua. Jadi pada saat transaksi ini tanggal 1 Februari transaksi itu harus menerbitkan surat penagihan. Jadi surat penagihan itu bukan nanti setelah 30 hari, enggak. Saat ini juga gitu loh. Saat transaksi bikin penagihan, namanya penagihan pertama. Enggak ada kata-kata satunya gitu. Langsung nanti surat penagihan, nanti bisa langsung penagihan kedua. Ini di dalam surat penagihan kedua itu masih ngomong bahwa paling lambat Anda harus bayar 30 hari sejak terbitnya SPN 2. Nah, SPN 2 itu tanggal 1 Maret, bukan 30 hari dari 3 Februari ya, bukan ya. Tapi dari tanggal transaksi. Berarti di sini kan dia harus bayar tanggal 1 April. Nah, kalau dia bayar di masa sini ya oke. Kalau misalkan dia ternyata sampai di sini dia tidak bayar juga, maka ini kualitas sudah turun, namanya sudah lancar, kurang lancar. Kemudian begitu tanggal 1 April dia ternyata nggak bayar juga, maka dia harus menerbitkan surat penagihan ketiga. SPN ketiga bunyi pun sama, maksimal 30 hari sejak tanggal SPN 3 harus sudah dibayar. Berarti dia harus bayar paling lambat tanggal 1 Mei. Maka di antara tanggal 1 April sampai tanggal 30 April, maka ini dinyatakan sudah kualitasnya adalah nggak ragu-ragu. Tidak juga diragukan ya kan? Begitu 1 Mei dia nggak bayar juga, maka per 1 Mei dia statusnya adalah macet sampai tak terhingga ini. Macet statusnya. Oke. Nah, begitu dia statusnya macet, apa yang harus dilakukan oleh si Satker? Menyerahkan ke
KPKNL. Ya, betul sekali. Jadi kewajiban Satker atas transaksi piutang ini hanya menerbitkan ini SPN, SPN 2, SPN 3, dia SP itu. Nah, begitu dia sampai tanggal 1 Mei, SPN 3 tambah 30 masih enggak juga, maka dia dinyatakan piutangnya macet dan dia sudah bisa menyerahkan ke PUPN, Panitia Urusan Piutang Negara. Kalau sekarang itu adalah ada di setiap KPKNL. Nanti PUPN lah yang akan melakukan upaya-upaya penagihan lebih lanjut. Kenapa? Karena PUPN itu mempunyai kewenangan untuk melakukan datang penagihan, sita barang, negosiasi. Itulah yang kewenangannya dari PUPN. Kewajiban Satker adalah pokoknya begitu dia macet maka dia serahkan ke PUPN. Boleh nggak sebelum macet diserahkan ke PUPN? Jawabannya adalah boleh, tapi hanya untuk kasus-kasus tertentu. Kasus tertentu bisa aja baru di sini langsung ke PUPN, tapi itu kasus-kasus tertentu, bukan kasus yang normal. Begitu diserahkan ke PUPN, misalnya PUPN ya, itu kan bisa terbayar, bisa bukan terbayar, tertagih ya. Bisa juga tidak tertagih kan. Tidak tertagih itu bisa macam-macam. Kalau misalkan terima uang, maka nanti uangnya adalah akan disetor ke kas negara, akan menjadi SSBP yang tadi ya. Karena dia nyatat piutang tetap di Satker, tidak berarti diserahkan ke PUPN terus nanti piutangnya hilang dari Satker terus muncul di KPKNL, bukan. Jadi KPKNL itu cuman menagihkan, piutangnya tetap yang mencatat adalah Satker. Jadi kan nanti kalau misalkan dapat uangnya, maka disetornya pakai SSBP atas nama Satker plus urusan-urusan tadi ya, tadi jumlah baik, tadi dan sebagainya. Sorry, tertagih ini kan kalau dia dalam bentuk uang maka setor SSBP. Tapi kalau misalnya tertagih dalam bentuk sita barang, misalkan motornya disita, apa yang dilakukan oleh PUPN? Dia akan menjual motor tersebut melalui lelang, kemudian uangnya akan yang sebesar piutang akan disetor ke kas negara. Kalau ada sisa dikembalikan ke yang punya utang. Jadi negara tidak ngambil lebihnya dari barang yang disita, enggak. Yang buat dibayar aja. Kalau misalnya tidak tertagih itu misalnya ternyata orangnya sudah meninggal, kemudian tidak punya ahli waris, atau misalkan benar-benar nggak diketahui alamat, dan pokoknya intinya PUPN itu sudah putus asa, tidak bisa mencari uangnya, maka dia akan menerbitkan dokumen yang namanya piutang negara sementara tidak dapat tertagih. Ada jangka waktunya nggak? Jawabannya tidak ada. Oh iya, ada satu lagi yang paling penting di antara di sini adalah si PUPN ini tidak sembarangan menerima pengalihan piutang. Jadi yang dia terima oleh PUPN adalah piutang-piutang yang memang memenuhi definisi piutang. Salah satunya adalah apa? Ada akad piutangnya, ada perjanjian piutangnya. Kalau misalkan nggak ada perjanjian piutangnya, maka siap-siap PUPN ini nolak, ya kan? Kenapa? Karena dia percuma, dia terima juga, dia tidak akan bisa melakukan tindakan-tindakan penagihan. Karena apa? Ternyata tidak ada dasar hukumnya ini piutangnya, gitu kan? Jadi sehingga di sini kepada Satker pastikan setiap kali berpiutang itu harus ada dokumen piutangnya lengkap, supaya apa? Nanti kalau ada apa-apa bisa diserahkan ke PUPN atau ke KPKNL. Oke. Nah, apabila sudah terbit PSBBT, apakah berarti piutang itu sudah bisa dihapuskan? Jawabannya belum. Kenapa? Ternyata yang boleh menghapuskan piutang itu hanya satu, yaitu Kementerian Keuangan ternyata. Jadi si KL itu, semua KL itu harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri Keuangan untuk dapat melakukan penghapusan piutangnya. Jadi bukan menterinya masing-masing ya, semua ke Menteri Keuangan. Jadi ini diajukan ke Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan dia akan melihat nilai rupiah dan apakah sudah ada PSBDT. Kalau nilai rupiahnya itu sampai dengan 10M per debitur, maka itu adalah kewenangan dari Menteri Keuangan. Jadi asal dilihat nilainya per debitur di bawah 10M, kemudian ada PSBDT-nya sampai dengan 10M, maka itu cukup kewenangannya Menteri Keuangan. Bahkan diturunkan lagi, kalau dia cuma sampai dengan 1M, cukup Dirjen Kekayaan Negara, diturunkan sampai dengan 1M. Kalau misal 10M sampai dengan 100M, maka siapa yang memutuskan? Presiden. Ya, betul, Mas Faisal. Presiden melalui Menteri Keuangan. Jadi nanti Menteri Keuangan akan tanya ke Presiden. Kalau Presiden bilang oke, baru. Kalau enggak, ya enggak, gitu kan. Kalau di atas 100M, jawabannya adalah Menteri Presiden, tapi harus persetujuan DPR.
Ini per debitur 100M. Kalau di Pemda 5M, tapi dia tidak sampai 3 layer. Dia hanya sampai, pokoknya kalau dia sampai dengan 5M, kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur. Kalau di atas 5M, maka harus persetujuan kepala daerah, tapi persetujuan DPRD tingkatnya masing-masing, DPRD-nya masing-masing. Nah, ini baru piutang dihapus buku itu maksudnya dikeluarkan dari catatan laporan keuangan. Tetapi di catatan manajerial masih dicatat. Kapan dia bisa menghilangkan catatan itu? Tunggu lagi selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, maka dia bisa mengajukan lagi ke Menteri Keuangan sesuai dengan nilai-nilai ini lagi ya. Nah, setelah 2 tahun, maka ini baru bisa namanya hapus tagih namanya. Artinya apa hapus? Kalau hapus buku ini kan hanya ada di neraca hilang, neraca hilang, tapi di mana di manajerialnya ada, masih ada. Nah, kalau hapus tagih, di neracanya dihapus, di manajerialnya pun sudah dihapus. Tapi ini syaratnya tunggu dulu 2 tahun sejak tanggal terbitnya tanggal ini ya, hapus buku. Ini adalah prosedur penata usahanya. Akuntansi menangkap ini. Cara menangkapnya adalah waktu dia statusnya lancar di sini, maka dibentuklah yang namanya penyisihan piutang. Kalau dia masih lancar itu biasanya tuh kemungkinan tertagih itu masih besar, masih lancar kan, tapi tetap tidak menafikan bahwa ada kemungkinan tidak tertagih, sehingga dikasihlah di sini penyisihan piutangnya adalah sebesar 0,5%. Kalau kurang lancar 10%. Ragu-ragu tuh artinya sudah ketiga masih belum bayar juga gitu kan. Maka di sini dikasih 50%. Macam ini kalau SPN ketiga ditunggu 30 hari masih tidak bayar juga, maka dia dianggap 100%. Artinya apa? Kalau 100% itu secara nggak langsung kita sudah menganggap bahwa ini kayaknya nggak akan dibayar gitu, ya kan? Makanya 100%. Bagaimana menyajikannya di laporan keuangan? Caranya ada tinggal mengalikan saja. Jadi cara tinggal kalikan nilai piutangnya. Kalau mau agak repot lagi, nilai piutang dikurangi agunan. Jadi kan ada yang piutang itu pakai agunan, ada yang enggak. Kalau enggak pakai agunan, berarti sudah kali nilai piutangnya. Misalnya kayak 100 juta, dia ternyata kurang lancar. Berarti 100 juta kali 10% berarti 10 juta. Tapi kalau dia ada agunannya bisa barang, bisa uang, bisa apapun. Barangnya dinilai, misalnya barangnya dinilainya harganya misalkan 20 juta. Berarti nanti kita 10% kali 80 juta. Yang pasti kalau dia ada agunan, maka di sini penyisiannya adalah nilai piutang dikurangi agunan dikalikan persentase. Itu hanya dalam rangka kita menghitung berapa sih nilai piutangnya. Jadwal kapan lancar itu tetap setiap sebulan atau ada tergantung nilai atau gimana? Jadi gini, kalau untuk yang normal adalah ini tiap bulan ini sebulan 30 hari, bukan sebulan itu 30 hari ya. 30 hari. Ini adalah untuk yang satker pada umumnya. Tetapi ada beberapa satker tertentu yang dia request, Pak, kalau menurut di tempat saya, kalau cuma 30 hari itu kelihatannya tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Kenapa? Karena memang normalnya dia bayar itu memang 3 bulan, bukan sebulan. Dan itu sesuatu yang normal gitu kan. Memang sudah best practice-nya memang 3 bulan atau apa gitu kan. Nah, sehingga dia akan mengajukan supaya ini enggak 30 hari. Yang contoh yang pasti apa tahu enggak Pak? Rumah sakit dia request 3 bulan. Jadi dia ini 3 bulan sehingga dia akan masuk itu kalau sudah 1 tahun. Kalau misalnya dia lupa dan bikin SP2, SP3 dan udah waktunya lewat, gimana? Nanti ya. Seperti apa? Apakah bisa langsung lompat atau tetap harus? Tapi ini kesalahannya dilakukan oleh satker yang lupa menerbitkan. Tidak menerbitkan ini ya SPN, SPN2, SPN3 ya. Yeah. Nah itu sebetulnya di dalam aturan itu tidak disebut apa yang harus dilakukan. Jadi di situ perlakuannya macam-macam. Ada yang ya sudah langsung terbitkan 3 SPN di tanggal yang sama. Ada juga yang hanya menerbitkan SPN3 saja. Ada juga langsung SPN3. Tapi yang penting semuanya apa? Yang penting semuanya harus ada akadnya. Jadi sebetulnya kalau untuk urusan pengadilan itu yang dilihat sebenarnya bukan SPN 1, 2, 3 nya sebetulnya bukan. Yang lebih dilihat adalah dari sisi akadnya, surat perjanjian utang piutangnya. Jadi, nah ini yang kebanyakan saat itu justru yang trader itu, trader ini bisa dibilang keteledoran administrasi. Tapi yang paling parah adalah trader nggak bikin surat perjanjian piutangnya, itu yang paling parah. Jadi cuma ke pengadilan juga kita nggak akan menang gitu kan. Karena nggak ada akadnya kan. Harus surat perjanjian. Harus ada surat perjanjian. Bukan cuma dasarnya misalnya tagihan negara itu. Bisa, itu kan surat perjanjian juga. Yang penting ada surat perjanjian walaupun jadi artinya harus ada nama ya kan, berapa rupiahnya dalam rangka apa ya. Asal ada itu aja. Bagaimana akuntansinya? Jadi misalkan ini 100 juta ya.
minus 100 juta. Setengah persen itu berarti 500.000. 10 juta, ini berarti 50 juta, ini berarti 100 juta. Apakah berarti kita akan mencatat di tanggal 1 Februari 500.000, kemudian 1 Maret berarti kan 10 juta ya, berarti 9,5 juta. Kemudian 1 April berarti 50 juta kurangi 9,5 juta berarti 40,5 juta. Kemudian di 1 Mei berarti 50 juta gitu. Apakah seperti itu? Jawabannya adalah selama menggunakan Saibah enggak. Tapi kalau kita misalkan sudah pakai modul Piutang, mungkin seperti ini. Mungkin ya, belum tahu ya. Tapi selama kita menggunakan Saibah, kita mencatat apakah dia lancar, kurang lancar, ragu masih, itu adalah per waktu kita nyusun laporan keuangan. Ekstrimnya apa? Malah hanya bikin pada tanggal 31 Desember saja. Karena kita kan akrualnya masih akrual periodik. Ada yang bilang akrual periodik walaupun ada yang komplain gitu ya. Kita sudah akrual dan akrual itu nggak ada periodik, nggak ada biaya transaksi gitu kan. Tapi ya yang dimaksud dengan akrual periodik adalah ada yang bilang lah, dan nanti ya seperti ini gitu kan. Jadi pokoknya per tanggal 31 Desember kita kan punya piutang kan banyak kan, ada piutang nomor 1, ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu kan. Ini RP-nya sekian, ini RP-nya sekian, RP-nya sekian. Terus di sini kualitasnya ini ada yang lancar, ada yang kurang lancar, ada yang diragukan. Nah, ini tinggal dikalikan aja, dikalikan persentase, keluarlah nilai-nilainya. Sampai berapa, mungkin ada yang 5 juta, ada yang cuma 200.000, ada yang 10 juta, ada yang macam-macam lah. Jumlah total misalkan kan di sini 35 juta. Nah, ini aja dicurah langsung 30. Jadi ini menggunakan apa? Menggunakan kertas kerja piutang. Jurnalnya apa? Debitnya beban. Ya, beban penyisihan piutang. Kreditnya adalah penyisihan piutang sebesar 35 juta. Sehingga apa yang terjadi di laporan keuangan? Di sini ada penyisihan piutang neto 65 juta. Kemudian di LO muncul beban penyisihan piutang 35 juta. Ini negatif ya. Ini asumsinya apa? Asumsinya adalah kita baru pertama kali punya piutang. Untuk tahun depan misalnya seperti ini persis. Terus ternyata di tanggal 31 Desember ini 2000X2, misalnya di sini piutangnya sudah nggak 100 kan, ada yang dibayar, ada yang nggak dibayar, dimana katakanlah misalnya 200 juta. Pada 31 Desember X2 kita akan hitung seperti ini lagi. Masuk ternyata misalnya di sini keluar hasilnya misalnya 80 juta misalnya. Kita kan akan ngejurnal lagi. Ngejurnalnya beban penyisihan piutang pada penyisihan piutang dengan nilai 45. Ya, betul. Jadi kalau ini kita bikin di sini 80 juta, maka nanti di laporan keuangan jadinya apa? Penyisihan piutangnya 80 tambah 35 berarti 115 juta kan? Jadi intinya adalah kita gimana caranya supaya penyisihan piutang yang ada di neraca itu adalah sebesar 80 juta. Berarti di sini dikurangi penyisihan yang kemarin 35 juta kan? Berarti di sini cuman RP berapa? 45 juta. Sehingga di sini cuman 45 juta. Jika nanti di sininya cuman 80 juta, ya kan? Awalnya 35 ya. Nah, sekarang pertanyaan yang trikinya, ternyata setelah dihitung-hitung ini, ternyata hasilnya hanya 20 juta. Ini awal 35 juta ya tadi ya, 35 ya. Setelah dihitung-hitung, ternyata di sini 30 Desember, ternyata hanya 20 juta. Jurnalnya gimana? Debitnya penyisihan piutang, kreditnya apa? Beban penyisihan piutang dengan nilai berapa? Oke, 15 juta. Ini LO ini dari 0 lagi ya. Kalau kita jadikan seperti ini, maka nanti penyisihan piutangnya menjadi 20 juta kan? Karena penyisihan piutangnya tadi kan 35, di sini di debit 15, jadi tinggal 20 juta. Kemudian di sini nanti di LO ada beban penyisihan piutang berapa? Minus 15 juta. Beban boleh dikredit hanya untuk satu akun, yaitu beban penyisihan piutang. Jadi ini sudah betul. Itulah penyebabnya kenapa di telah laporan keuangan ada klausul yang menyatakan semua beban harus didebet kecuali beban penyisihan piutang. Bisa didebet, bisa dikredit, tergantung kasusnya apakah seperti ini atau tidak. Iya. Tapi ada satu lagi terakhir, bagaimana penghapus yang ini ya tadi ya. Bagaimana kalau ternyata sudah diputuskan bahwa dia harus dihapuskan? Misalkan terbit SK keputusan dari Menteri Keuangan bahwa ini karena 20 juta ya, misalnya dihapuskan sebesar 15 juta. Ada piutang dihapuskan sebesar 15 juta. Jurnalnya apa?
debitnya atau debit up. Yang pasti kreditnya adalah piutang, udah pasti ya. Kan penghapusan piutang, pasti piutangnya dikredit sebesar tadi berapa tadi saya kasih contoh 15 juta ya, 15 juta. Debitnya apa? Penyisihan piutang. Sehingga apa yang terjadi? Nanti piutangnya di sini berkurang 15, 185, penyisiannya juga tinggal 5 ya. Oh 5 iya. Tinggal 5. Sehingga di sini piutang netonya 180 juta. Yang tadi sebelumnya adalah sebelumnya kan 200 juta, penyisian 20 juta. Netonya berapa? 180 juta. Jadi penyisian piutang, penghapusan piutang yang sudah pernah disisihkan itu tidak akan mempengaruhi neto di neraca netonya. Kenapa? Karena kan kita memang sudah membebankan kemarin kan. Nah sekarang kita tinggal menghapuskannya. Yang jadi masalah adalah kalau ternyata yang dihapuskan itu lebih besar dari penyisihannya. Itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat kita melakukan jurnal ini, dia akan menjadi penyisihannya akan menjadi plus. Positif kan? Tapi nanti di tanggal 31 Desember. Jadi pada saat detik itu penyisihannya menjadi positif, tapi intinya piutangnya di sini akan menjadi tetap sama ya. Netonya tetap sama. Karena apa? Karena dikurangkan ya berarti sama. Tapi aneh, kok penyisihannya plus? Apakah akan begitu sampai akhir tahun? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena di akhir tahun kita akan melakukan ini lagi kan, hitung ini kan. Misalkan di sini plus 5 juta. Terus kita 3 Desember kita bikin itu lagi nih kan. Keluar di sini angka 20 juta. Berarti kan kita akan ngejurnalin lagi supaya ini angkanya jadi 20 juta kan. Jadi misalnya nih kayak gini ya, 200 juta, pengisiannya 20 juta. Berarti netonya kan 180 juta. Ternyata terbit SK penghapusan. Yang dihapuskan adalah misalnya 30 juta. Jurnalnya kan ini tetap ini kan, pengisian piutang pada piutang 30 juta kan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah piutangnya menjadi 170, penyisiannya menjadi plus 10. Netonya tetap 180 kan? Neto nggak berubah kan? Ini katakanlah terjadi tanggal 10 Oktober. Pada tanggal 10 Oktober, laporan keuangannya kalau dicetak hasilnya seperti ini. Sesuatu yang sangat aneh. Tanggal 31 Desember kan melakukan perhitungan lagi ini kan? Kan piutangnya masih ada yang lain nih. Kalau seandainya dia tidak punya piutang yang lainnya, misalnya habis piutangnya, pokoknya hitung ini, akhirnya kan muncul ini seperti ini lagi kan? Misalnya di sini wah saya ternyata ini 40 juta harusnya. Hitung lagi kan? Iya. Hitung lagi kan? 40 juta kan? Terus ngejurnalnya apa? Ngejurnalnya bagaimana caranya supaya angka di sini menjadi 40 juta kan? Nah artinya apa? Tulis beban penyisihan sama penyisihan menjadi 50 juta kan jurnalnya kan. Nah begitu 50 juta, maka di sini hasilnya adalah di sini menjadi minus 40 juta. Beban penyisihan piutangnya yang di sini yang menjadi ini plus ya, karena bebannya di depan kan 50 juta. Yang kalau ini mengakibatkan penyisihan menjadi plus itu hanya sementara aja, karena belum melakukan perhitungan yang di sini yang di 31 Desember. Kalau misalnya ternyata 30, ini contohnya lagi, misalnya 30 ternyata semua piutang lunas, gak punya piutang, berarti di sini adalah angka 0 kan? Ya berarti tinggal dihitung aja di sini, pokoknya di sini menjadi 0. Berarti piutang netonya akhir tahun juga jadi 130. Oh ini jadi berubah, kalau akhir tahun jadi berubah. Ini kan 170, 40 berarti 130 ya. Nah kalau ini berubah, kalau piutang neto ini akan menjadi berubah setelah ada perhitungan ini penyisihan piutang. Kalau hanya karena penghapusan piutang tidak akan menjadi berubah neto. Sebelum kita melakukan penghapusan piutang ini ada dua masalah besar sebetulnya. Apakah piutang itu dihapuskan atau dikoreksi? Maka jurnalnya apa? Yang pasti kan debit kredit. Yang pasti kreditnya adalah piutang. Udah pasti kan? Misalkan 10 juta. Debitnya apa? Koreksi lainnya. Jadi koreksi lainnya itu adalah untuk mengoreksi selain akun persediaan dan aset tetap, maka semuanya masuk ke koreksi lainnya, termasuk kalau kesalahan dari sisi piutang. Nah, sampai dengan video tutorial yang dibuat masih menggunakan Saiba, semua ini dilakukan secara manual. Nah, kan kita ada pemikiran bahwa di aplikasi Sakti akan ada modul piutang. Nah, modul piutang itu yang diharapkan adalah pada saat ada piutang, maka cukup input akad kredit piutangnya, munculnya jurnal tadi pembentukan piutang. Pada saat ada pembayaran, SSWB dan sebagainya, cukup ngitung tiba-tiba piutangnya berkurang. Akhir tahun tiba-tiba dia ngitung penyisihan piutang, terus dia mau jurnal yang tadi yang selisihnya menjadi ini. Itu ada yang diharapkan dari modul piutang. Jadi
saksikan terus Tolire berikutnya. Oke, makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.